pemilik unitnya kesabarannya habis, ya sudah, dicarilah orang ini. Nah, dicari akhirnya ketemu, habis dipukulin, dihajar. Habis itu setelah ketemu itu dihajar, baru dikasih ke kantor polisi ya. Halo semuanya, ketemu lagi dan saya Roni di channel Roni P. Video kali ini Roni akan sharing cerita kembali tentang supir ya teman-teman. Jadi tentang supir, ini ceritanya menarik. Sebenarnya cerita ini tuh bisa untuk peringatan untuk teman-teman seperti yang punya unit, yang baru belajar angkutan gitu ya dan segala macam. Tapi ini lebih ke peringatan untuk teman-teman supir ya. Peringatannya apa? Jadi ada pepatah yang bilang bahwa sepandai-pandainya tupai sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan turun ke tanah juga ya, pasti jatuh juga gitu ya. Jadi dan ada lagi satu pepatah ya teman-teman yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan dibalas dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka akan dibalas hal-hal yang tidak baik juga. Nah, ini berkaitan dengan ceritanya tentang supir Roni kali ini ya. Jadi ceritanya menarik, ceritanya seperti ini. Roni punya supir, ini pun kejadiannya sudah lama sekali dan Roni sharing ceritakan lagi ke teman-teman ya, karena ini menarik. Jadi supirnya Roni itu ya seperti biasa lah ya, supir yang nakal, lagi-lagi supir yang nakal gitu ya. Kita sih sebenarnya udah mulai menyadari, udah tahu lah ya sedikit-sedikit kenakalannya seperti kayak minyak gitu ya, apa dan lain-lainnya lah ya. Tapi yang masih hal-hal kecil, jadi kita tidak terlalu memperdulikan. Ya sudahlah, kita masih memaklumi, kasihan orang mau kerja gitu-gitulah. Nah, tapi Roni udah mulai karena mungkin dibiarkan, dia makin berani tuh, makin aneh-aneh gitu ya. Ya makin kerjanya makin malas gitu ya. Nah, akhirnya suatu hari karena ini unit tadinya kita nggak punya GPS ya di truknya, lalu kita pasang GPS. Nah, dia tahu ketika dipasang GPS ini kan dia tahu. Lalu itu langsung tuh teman-teman. Jadi ketika dipasang GPS, terus habis itu kerja, muat buah, habis itu bongkar ya teman-teman, bongkar buah, lalu replas buahnya itu tidak dikirim ke kita dan alasannya truknya rusak ya, truknya rusak, ditaruh di bengkel dan dia pun izin pulang. Nah, izin pulang ya teman-teman. Setelah izin pulang kita masih tunggu nih replasnya nggak dikirim-kirim gitu. Ternyata izin pulang ujung-ujungnya berhenti teman-teman. Dan akhirnya berhenti itu kita baru dapat replasnya mungkin sekitar seminggu kemudian gitu ya. Susutnya 1,5 ton. Bayangkan teman-teman, 1,5 ton kalau misalnya harga buah waktu itu kalau nggak salah sih sekitar 1.600 1.700 ya, ini memang kejadian sudah lama. Itu mungkin sekitar 2,5 jutaan lah ya teman-teman. Kan itu duit ya nggak sedikit bagi supir gitu ya, tapi nggak banyak juga gitu ya, padahal gajinya lebih dari itu setiap bulan. Tapi kita nggak tahu lah ya. Ya itulah supir ya, supir yang nakal menurut Roni ya, seperti itu. Nah, ya sudah berhenti, akhirnya berjalan. Ya kita ya sudah lah ya, kita mengganti kepada perusahaan apa segala macam, kita berjalan oke. Dan Roni pun ya udahlah, biarin aja lah ya bukan rezeki kita segala macam, biarin aja dia seperti itu. Nah lalu menariknya teman-teman, nah disinilah menariknya. Lalu dia bekerjalah bahwa Roni juga dengar dari teman-teman supir ya, teman-teman supir yang lain gitu. Nah dia kerja ikut bawa unit orang, kita tahu itu kerja bawa unit orang, Roni juga nggak tahu kenapa diterima. Bahkan teman-teman supir tuh gimana Pak, apa gitu, oh nggak usah, saya bilang biarin aja lah ya dia kerja, ya udahlah kita lupakan aja yang lalu.
Nanti kalau dia masih nakal ternyata kena batunya juga gitu. Nah, dia bawa supir orang ini, unitnya lebih parah lagi teman-teman. Unitnya dibawa lama hampir 1 minggu, itu nggak ada laporan kepada pemilik unit. Bayangkan nggak ada laporan kepada pemilik unit. Akhirnya pemilik unitnya kesabarannya habis, ya sudah dicarilah orang ini. Nah, dicari akhirnya ketemu. Nah, itu tadi saya bilang kan, Roni bilang bahwa ya apa yang kamu tanam kamu akan tuai gitu. Setelah ketemu itu habis dipukulin, dihajar. Habis itu setelah ketemu itu dihajar baru dikasih ke kantor polisi ya. Yang Roni tahu dengar ceritanya dari teman-teman itu bahwa dia gardan truk teman-teman, bayangkan harga gardan itu berapa itu ditukar. Udah nggak tahu kemana nggak tahu ya. Tapi kalau Roni sih merasa ya dipukulin habis bonyok seperti itu, habis itu di kantor polisi lagi ya. Ya kan nggak worth it ya. Kalau cuman begitu aja akhirnya juga malu, sakit, berurusan dengan kepolisian. Akhirnya ketangkep juga gitu ya. Ada juga kena batunya juga dia. Nah, makanya dari cerita ini Roni mau sampaikan ke teman-teman, terutama peringatan untuk teman-teman supir. Sekali lagi Roni katakan bahwa ayolah kerja yang benar, nggak usah lah yang macam-macam, yang nyuri, yang main-main segala macam itu. Karena percaya sama Roni kalau kalian melakukan hal baik, kalian akan dapatkan hal yang baik. Mungkin akan ada kesempatan yang lebih baik lagi kalau di kemudian hari ya. Bahkan kalau dipercaya sama yang punya unit, kalian bisa dapat pasti kesempatan yang lebih baik, bisa hasil yang lebih baik. Tapi kalau kalian nyuri atau apa segala macam itu, ya Roni yakin akan ada batunya nanti, pasti akan ada kena sialnya. Begitu ya. Dan juga pelajaran untuk teman-teman yang punya unit, selalu jagain unitnya, jangan terlalu percaya kepada supirnya ya. Hati-hati, nggak bisa 100% karena kita nggak tahu nih supir itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sharing ini. Sampai ketemu lagi dan Roni di video selanjutnya. Dadah.